Halo Sobat Smart, kali ini kita akan membahas tentang biografi seorang tokoh terkenal dari Indonesia, yaitu tokoh yang bernama B.J. Habibie. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie, lahir 25 Juni 1936, adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie merupakan presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi. Dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabila Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo telah membangun monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama Universitas Negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan. Keluarga dan pendidikan. Keluarga Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari etnis Jawa. Alwi Abdul Jalil Habibie atau ayah dari B.J. Habibie memiliki marga Habibie, salah satu marga asli dalam struktur sosial Pohala, kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Sementara itu R.A. Tuti Marini Puspowardojo, ibu dari B.J. Habibie, merupakan anak dari seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya yang bernama Puspowardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. Marga Habibie dicatat sebagai histori berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah dari Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dari silsilah keluarga, kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota Majelis Peradilan Agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar beternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. Pernikahan B.J. Habibie. Perkenalan keduanya bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga berlanjut ketika bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat. Sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Pranger. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan 2 pilihan, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Pernikahan B.J. Habibie. Perkenalan keduanya bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama hingga berlanjut ketika bersekolah di SMA Kristen Dago Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat. Sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa,
sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Pranger. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan, memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Pendidikan. Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954. Pada 1955 hingga 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat, menerima gelar Diploma Insinyur pada tahun 1960 dan gelar Doktor Insinyur pada tahun 1965 dengan predikat Summa Cum Laude. Gelar adat. Dalam ingatan masyarakat Gorontalo, Habibie telah menerima gelar adat tertinggi dari Persekutuan 5 Kerajaan Adat Gorontalo. Gelar adat tertinggi ini jarang diberikan kepada seseorang kecuali memiliki karya pengabdian yang tinggi kepada tanah, leluhur, agama, bangsa, dan negara, yaitu gelar adat Pulanga, Titilango Lomadala, yang berarti sang cahaya negeri. Gelar adat Garai, Tak Lopo Lolade Tilango, yang berarti sang pemberi cahaya dengan ilmu yang dimilikinya. Pekerjaan dan karir. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Volkow Boeing, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto untuk bekerja di dalam pemerintahan. Ia tiba di Indonesia pada tanggal 14 Desember 1973. Pekerjaan yang pertama diberikan kepadanya ialah sebagai Kepala Divisi Teknologi Maju dan Teknologi Penerbangan di Pertamina. Jabatannya merupakan bagian dari Departemen Pertambangan dan Energi. Masa jabatan hanya berlangsung singkat. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawali dengan keinginan untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1988, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, menjabat sejak 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Masa kepresidenan Habibie. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Setelah memperoleh kekuasaan, Masa kepresidenan B.J. Habibie. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan, Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Pada masa pemerintahannya yang singkat, ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia. Pada eranya dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat
perubahan undang-undang partai politik, dan yang paling penting adalah undang-undang otonomi daerah. Melalui penerapan undang-undang otonomi daerah, ini gejolak disintegrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tanpa adanya undang-undang otonomi daerah, bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap bahwa pengangkatan Habibie sudah bisa konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa sebelum presiden memangku jabatan, maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR. Kebijakan politik yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie di bidang politik adalah memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru, yakni sebanyak 48 partai politik. Membebaskan narapidana politik atau napol seperti Sri Bintang Pamungkas, mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto, dan Muchtar Pakpan, pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994, mencabut larangan berdirinya Serikat Buruh Independen, membentuk 3 undang-undang yang demokratis, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Nomor 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan MPR atau DPR. Menetapkan 12 ketetapan MPR, dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntunan reformasi, yaitu pertama, TAP MPR Nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP Nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. 2. TAP MPR Nomor 17 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR Nomor 2 MPR 1978 tentang Pancasila sebagai asas tunggal. 3. TAP MPR Nomor 12 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR Nomor 5 MPR 1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak untuk kebijakan di luar batas perundang-undangan. Yang keempat, TAP MPR Nomor 12 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya 2 kali periode. 12 ketetapan MPR antara lain. Pertama, TAP MPR Nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Kedua, TAP MPR Nomor 9 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga, TAP MPR Nomor 12 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, TAP MPR Nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kelima, TAP MPR Nomor 16 MPR 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Yang keenam, TAP MPR Nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia atau HAM. Yang ketujuh, TAP MPR Nomor 7 MPR 1998 tentang perubahan dan tambahan atas TAP MPR Nomor 1 MPR 1998 tentang peraturan tata tertib MPR. Yang kedelapan, TAP MPR Nomor 17 1998 tentang pemilihan umum. Yang kesembilan, TAP MPR Nomor 3 5 MPR 1998 tentang referendum. Yang ke-10, TAP MPR Nomor ke-9 MPR 1998 tentang GBHN. Yang ke-11, TAP MPR Nomor 12 MPR 1998 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden, mandataris MPR dalam rangka sukses dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Yang ke-12, TAP MPR Nomor
12 MPR 1998 tentang pencabutan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Adapun kebijakan ekonomi yang diberikan B.J. Habibie, di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar antara 10.000 hingga 15.000. Namun pada akhir pemerintahnya, terutama setelah pertanggungjawabnya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level 6.500 per dolar US dollar, nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi pada era pemerintahan selanjutnya. Selain itu juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BBPN dan unit pengelola aset negara, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000 rupiah, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan yang tidak sehat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akhir jabatan. Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timur Timur, sekarang Timur Leste. Dia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jejak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Provinsi Timur Timur memperoleh kemerdekaan dari Indonesia dan memilih menjadi negara terpisah yang berdaulat bernama Timur Leste pada Agustus 1999. Pemisahan diumumkan pada tanggal 30 Agustus 1999. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie sebagai giat menjatuhkannya ketika Habibie menjadi salah satu kandidat dalam pencalonan dan pemilihan presiden oleh MPR pada tahun 1999. Pencalonannya ditentang oleh sebagian besar anggota DPR. Dirinya ditentang karena dianggap masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Penentang ini datang dari anggota DPR dari partai pengusungnya, yaitu Partai Golongan Karya. Dan dari anggota DPR lainnya. Kondisi ini juga membuat laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden mengalami penolakan pada sidang umum MPR tahun 1999. Karena penolakan ini, Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden. Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu, banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah satu pandangan positif itu dikemukakan oleh El Misbah Hidayat dalam bukunya Reformasi Administrasi Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden. Visi misi dan kepemimpinan Presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi memang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur. Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala membuat orang terkaget-kaget dan tidak mengerti. Bahkan sebagian kalangan menganggap Habibie apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi, mengingat latar belakangnya pendidikannya sebagai dokter di bidang konstruksi pesawat terbang. Berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokratis juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-hari pun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentrisme sektoral antar menteri. Selain itu, sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah bangsa. Untuk mengatasi persoalan ekonomi misalnya, ia mengangkat perusahaan menjadi utusan khusus, dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya. Tugas tersebut sangat penting karena salah satu kelemahan pemerintah adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Sementara itu pers, khususnya pers asing, terkesan hanya mengekspos berita-berita negatif tentang Indonesia sehingga tidak seimbang dalam pemberitaan. Wafat. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pukul 18:05 waktu Indonesia Barat karena gagal jantung. Sebelumnya Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September 2019. Sehari sebelum dimakamkan,
Jenazah B.J. Habibie dibawa RSPAD menuju ke kediaman Habibie Ainun di Jalan Patra Kuningan 12 Blok L15 7 nomor 5, kawasan Patra Kuningan untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120 pada tanggal 12 September 2019 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Upacara pemakaman dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai inspektur upacara. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan di Ibu Kota Jakarta. Sementara Presiden Soekarno dan Abdurrahman Wahid dimakamkan di Jawa Timur, sedangkan Presiden Soeharto dimakamkan di Karanganyar, Jawa Tengah. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengucapkan bela sungkawa setelah Habibie meninggal dunia. Dalam akun Twitternya, dia mengucapkan pernyataan duka cita kepada rakyat Indonesia atas kepergian Habibie. Habibie menjabat periode 1998 hingga 1999 atau di periode pertama jabatan Mahathir. Kepada awak media, sesuai menghadiri acara makan malam dalam perayaan 35 tahun Universitas Binaria, seperti dikutip The Star, Mahathir mengaku sangat sedih. Itulah tadi biografi dari seorang tokoh B.J. Habibie. Semoga dapat menginspirasi kita semua.